Assalamualaikum. Obrolan santai kita dengan teman saya nih Rudi ya kan. Jadi saya akan mengobrol-ngobrol tentang bangsa dan negara ini. Bagaimana bangsa dan negara ini menjadi negara superpower ya, seperti Inggris, Prancis, Amerika ya kan, dan negara-negara Eropa lainnya. Nah, negara Eropa itu ada 27 ya, 27 negara Eropa. Indonesia sebesar itu tuh, 27 negara, lebih besar mungkin. Jadi saya sebagai rakyat Indonesia itu sangat mencintai tanah air Indonesia Raya ini. Saya sebagai anak bangsa selalu menginginkan negara ini menjadi negara yang maju, betul. yang superpower. Jadi gini guys, atau Pak Rudi ya, sahabat saya ya. Negara ini sumber daya alamnya luar biasa ya. Betul, Ada Pak. timah, ada tembaga, ya, ada emas, ada batu bara, ya, dan lain-lainnya. Ada ikan ya, semuanya. Ikan pun banyak, ya, ikan tuna pun banyak banget. Saya hanya pesan kepada calon-calon presiden ini ya, saya mudah-mudahan ketik saya ini membangun ya. Saya nggak pernah yang bicara yang lain-lainnya, hanya membangun ya, kritik membangun gitu Pak Rudi. Ya. Apa salahnya kalau tembaga kita ini kita olah sendiri? Betul. Jadi jangan dijual mentah. Hmm. Kalau dijual mentah, harganya makanya 10 ya, 10. Kalau kita olah sendiri bisa 20. Betul. Gitu kan? Dan juga kemungkinan rakyat kita atau masyarakat kita bekerja. Iya. Ya kan, nggak nganggur gitu kan. Betul. Jadi kalau kita bahan mentah kayak tembaga, timah, emas, batu bara dan lain-lainnya kita olah sendiri gitu. Betul. Ya karena Indonesia ini kaya. Betul. Dengan sumber daya alamnya. Ya, saya hanya memberitahu kepada atau pesan ya kepada calon-calon presiden ya. Kalau sumber daya alam kita ini kita olah sendiri, punya pabriknya sendiri gitu guys. Betul. Ya kan? Ya sehingga tadinya kalau dijual mentah tuh $10 ya, umpamanya ya, 10 lah ya, jadi 20, jadi untungnya atau bisa tinggi lagi ya, lebih mahal lagi. Dan juga teman-teman kita atau masyarakat Indonesia atau rakyat Indonesia tidak nganggur, diikutsertakan gitu, bisa bekerja ya kan, menghasilkan upah gitu kan. Yang pesan-pesan seperti itu ya pada calon-calon presiden ya, saya harap dilaksanakan ya kan, karena ini saya sebagai anak bangsa, saya pengen negara ini kayak negara-negara Inggris, Prancis, Amerika, superpower. Ya kan. Jadi negara ini maju itu sebenarnya dasarnya money, ya, sehingga jadi power, ya kan. Eropa, Amerika dan lain-lainnya itu money, good money, ya, sehingga negara itu menjadi power. Contoh, saya ini mau pergi ke sana nggak punya transport, ya akhirnya mentok transport. Jadi modal semangat tuh nggak cukup gitu ya Pak calon-calon presiden. Jadi saya pengen nih Pak Rudi, gimana ya caranya? Apakah bicara saya tuh masuk di logika nggak ya? Kalau secara nyata sih betul Pak. Ya. Masuk logika semuanya. Mungkin kita juga bisa pakai tenaga ahli asing, tapi dikhususkan untuk tenaga ahlinya saja. Ya, saya bicara tenaga ahli asing. Jadi banyak juga anak-anak milenial ya, teman-teman kita yang masih kuliah ya. Betul. Dia bisa kuliah di Jerman, dia bisa kuliah di Eropa, di Amerika ya. Ambil ilmunya, itu ya kan, untuk membangun bangsa Indonesia. Betul. Gitu kan. Betul. Contoh kayak pendidikan ya. Pendidikan itu juga dinomorsatukan. Nah, Gitu. Kalau bisa pendidikan tuh dari SD sampai university gratis. Nggak ada yang macam-macam, nggak usah ada beli baju, beli jaket, gratis. Betul. Semua dijamin oleh negara. Gitu kan. Amin. Sehingga kita pendidikan di Indonesia ini betul-betul fokus. Dan juga gurunya. nah itu Bang. Gurunya tuh bro, Gurunya, gurunya istilahnya gajinya, fasilitas hidupnya dijamin oleh bangsa dan negara. Betul. Jadi gurunya ngajar satu bidang, nggak selain ngajar di kampus ini atau di SMA ini pindah-pindah, akhirnya ngajarnya nggak bisa fokus karena pikir dapurnya, ya kan. Jadi ya nomor satu guru juga ya, gajinya diperhatikan kan gitu. Jadi pendidikan itu sangat luar biasa, luar biasa, ya kan, karena zaman teknologi, ya.
teknologi. Jadi kalau generasi kita, generasi milenial ini pendidikannya bagus, oh bangsa ini maju. Maju bang, benar. Terus juga yang teman-teman yang kedokteran ya, sekolah kedokteran ya kan, oh selain dokter jantung ya, dokter penyakit kanker ya kan, itu diperbanyak ya kan. Jadi nggak perlu berobat ke luar negeri, betul, gitu kan, betul. karena anak bangsa ini sudah cerdas, smart gitu kan ya. Jadi istilahnya pekerja kita sampai sekarang UMR tuh upah minimum regional, kayaknya gimana gitu kan ya kan, kayaknya gimana ya. Saya nggak mau lihat rakyat saya atau masyarakat Indonesia itu kekurangan ya kan, tentang penghasilannya. Jadi kalau pendidikan ini nomor satu kan, ya kan, gratis semua sampai university, artinya mencerdaskan anak bangsa. Kalau anak bangsa sudah cerdas, bangsa ini akan maju. Betul. Tadi itu sumber daya alam. Sumber daya alamnya bang. Sumber daya alam. Betul. Ya kan, jangan jual mentah. Jangan. Ya kan, kita olah. Olah. Ya, tadinya 10 mentahnya, jadi 20 jadi 100. Betul. Jadi bangsa ini punya money, duit. Jadi power gitu kan. Ya saya mengharapkan kepada calon-calon presiden ya, jangan melihat suku bangsa, agama ya, jangan ya kan. Kita jangan bertanya agama lo apa, jangan ya kan. Jadi kita harus kebersamaan. Ya, kebersamaan itu nomor satu tuh calon-calon presiden. Jadi soalnya kuning, hijau, merah dan lain-lainnya, lu suku apa, bangsa apa, ras apa, kita harus kompak, kebersamaan gitu ya bro ya. Betul. Dengan kebersamaan sehingga kita menjadi kuat. Yang dibilang kalau orang Inggris bilang one for all for one, gitu kan ya. Betul. Satu untuk semua untuk satu, sehingga bangsa ini akan maju. Betul. Ya. Saya titip pesan kepada Pak calon presiden kalau kepilih nanti ya. Ya pesan saya ini ya pesan warung-warung kopi ya. Tapi warung-warung kopi ini mungkin bermakna ya kan. Jadi pendidikan di nomor satu kan free ya kan. Terus hasil bumi daya alam ya itu diolah sendiri, kita buat pabrik diolah sendiri ya, sehingga nilai jualnya pun tinggi ya kan. Siapapun di negara ini, negara manapun juga yang dikatakan power ya, super power, itu semua money, uang. Jadi kalau negara Indonesia banyak duitnya dan rakyat kita makmur hidupnya, gitu. Coba calon presiden kita yang terpilih nanti itu adalah anugerah ya, itu adalah seizin yang maha kuasa ya kan. Jadi saya mengharapkan, saya tidak melihat partai apa saya tidak melihat. Jadi partai-partai itu berkumpul sama-sama untuk membangun bangsa dan negara ini menjadi negara superpower gitu ya guys ya. Kita jangan sampai dibohongin dulu ya kan, ya enggak, saya nggak mau dengar dibohongin dulu. Jadi kita harus mencerdaskan anak bangsa dengan pendidikan gitu ya. Betul, ya. Oke, obrolan santai ini ya seperti itu ya. Pesan saya kepada calon presiden di negara Indonesia ini, sumber daya alam ya itu diolah sendiri, jangan jual mentah ya, timah, tembaga, batu bara dan lain-lainnya, ikan-ikan yang sangat luas karena negara kepulauan, diolah sendiri sehingga nilai jualnya sangat bagus ya. Itu tujuannya untuk kekayaan pemerintah kita, negara kita, sehingga rakyat kita menjadi makmur. Terus yang kedua, pendidikan ya itu dinomor-satukan ya kan, free dari SD sampai university. Jadi mencerdaskan anak bangsa. Terus yang ketiga, religius. Jadi setiap pendidikan di SD, SMP, SMA, university ya itu ada sekolah agamanya, ada pelajaran mata agamanya ya, mata kuliah agamanya. Terus yang ketiga, moral, pendidikan moral Pancasila ya, supaya bangsa dan negara ini selalu membuat negara kesatuan, kebersamaan, selalu bersama. Tidak melihat ras, suku, bangsa, dan agama. Kita sama-sama membangun bangsa dan negara ini supaya negara ini, negara Indonesia ini menjadi negara yang makmur dan damai dan sejahtera, dan rakyatnya betul-betul menikmati hasil bumi di tanah air sendiri.
gitu ya, tidak perlu bekerja di negara luar, jadi bekerja di negara sendiri ya. Contoh ya kan, kayak di desa-desa ya, kecamatan ya, provinsi, dia tidak perlu merantau ke kota Jakarta atau kota besar, karena di kampungnya sudah bisa menghasilkan dari sumber daya alam itu. Jadi terapkan dari sekarang untuk Pak calon-calon presiden. Saya pesan ini kepada calon presiden, kita harus kebersamaan. Tanpa kebersamaan negara ini tidak bisa maju. Jadi yang dibilang orang Inggris bilang one for all for one. Terima kasih. Wassalamualaikum. Bye. See you.